Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novitasari Susilawati dengan NIM 1933060. Di sini saya akan membacakan tujuan dari praktikum kalorimeter. Yang pertama, mengetahui penggunaan kalorimeter. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari kalorimeter. Yang ketiga, mengetahui penerapan dari asas Black. Yang keempat, mengetahui hubungan asas Black terhadap percobaan kalorimeter. Dan yang terakhir, mengetahui dan memahami prinsip kerja dari kalorimeter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Sultan Kasana, NIM 1933065. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian B, di mana itu ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada suhu. Apa sih suhu itu? Suhu merupakan ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Dapat dikatakan suhu benda lebih panas apabila suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan benda yang suhunya lebih dingin. Barang dari suatu benda akan mengalir ke benda yang lebih dingin dari sudut pergerakan elektron. Suhu merupakan perpindahan elektron, menurut Atani 2011. Suhu adalah ukuran derajat atau panas dinginnya suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu dengan tepat dan menyatakan dengan angka disebut juga dengan termometer. Sebuah termometer biasanya terdiri dari sebuah pipa kaca yang berongga dan di dalamnya terdapat zat cair di mana ada alkohol atau air raksa. Dan bagian atas cairan adalah ruang hampa udara. Termometer dibuat dengan berdasarkan prinsip volume zat cair akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Volume zat cair akan bertambah apabila dipanaskan, sedangkan apabila didinginkan, volume zat cair akan berkurang. Naik atau turunnya zat cair tersebut digunakan sebagai acuan untuk menentukan suatu suhu benda. Menurut Rizal 2012, supaya suhu benda dapat diukur dengan menggunakan termometer hingga diketahui nilainya, maka dinding pada termometer diberi dengan skala dengan cara menandai titik pada kaca. Perbandingan skala antara termometer Celcius, termometer Fahrenheit, dan termometer Reaumur adalah Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit sama dengan 180 bagi 80 bagi 180 Celcius bagi Reaumur bagi Fahrenheit sama dengan 5:4:9 menurut Rizal 2012. Yang kedua, kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat. Secara umum, untuk mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda yaitu dengan mengukur suatu benda tersebut. Jika suhunya lebih tinggi, maka kalor yang dikandung oleh benda tersebut sangatlah besar. Begitu juga sebaliknya, jika suhu rendah, maka kalor yang dikandung sedikit. Dari hasil percobaan yang dilakukan, besar dan kecilnya kalor yang dibutuhkan suatu benda zat bergantung pada 3 faktor, yaitu massa jenis, zat atau kalor jenis, dan perubahan suhu, menurut Rippel 1998. Yang ketiga, ada asas Black. Pengertian asas Black adalah di mana ada 2 pencampuran zat banyak kalor yang dilepas yang suhunya lebih tinggi sama besar dengan kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Pada peristiwa pencampuran 2 zat cair yang berbeda suhunya, zat cair yang suhunya lebih tinggi memiliki energi yang lebih besar, sedangkan zat cair yang suhunya lebih rendah memiliki energi yang lebih rendah. Akibatnya, terjadi aliran energi dari zat cair yang suhunya lebih tinggi ke zat cair yang suhunya lebih rendah. Seluruh kalor dari zat yang suhunya lebih tinggi diterima oleh suhunya yang lebih rendah, sehingga akan terjadi keseimbangan energi. Menurut Arisworo dan kawan-kawan tahun 2006. Asas Black. Asas Black adalah sebuah prinsip dalam fisika mengenai kalor yang dikemukakan oleh ilmuwan Skotlandia. Kalor adalah energi yang pindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Oleh karena itu, pengukuran
pengukuran kalor menyangkut perpindahan energi. Energi adalah kekal, sehingga benda yang suhunya lebih tinggi akan melepas energi Q lepas dan benda yang suhunya rendah akan menerima energi terima. Jika kita tuliskan dalam bentuk persamaan, bisa juga kita tulis menjadi Q lepas sama dengan Q terima, atau M1 kali C1 sama dengan M2 kali C2 kali delta T2 menurut Galkondi tahun 1997. Penerapan asas Black dalam bidang industri salah satunya adalah pada industri kelapa sawit, di mana asas Black diterapkan pada alat bernama bioler yang berfungsi untuk memanaskan zat cair atau udara pada suatu wadah. Di dalam pipa dialirkan air panas atau udara hasil dari proses pemanasan, menurut Wahyu 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad bin Ramadan, NIM 1933053. Kalorimeter merupakan suatu alat yang fungsinya untuk mengukur kalori suatu zat. Salah satu bentuk kalorimeter adalah kalorimeter campuran. Kalorimeter ini terdiri dari sebuah bejana logam yang kalori jenisnya diketahui. Bejana ini biasanya ditempatkan di dalam bejana yang agak lebih besar. Kedua bejana ditempatkan oleh bahan penyekat, misal gabus atau wol. Kegunaan bejana luar adalah sebagai isolator agar penukaran kalor dengan kalorimeter dapat dikurangi. Kinan 1980. Dan bahan yang digunakan pada praktikum kalorimeter yaitu alatnya kalorimeter, pengaduk, bahan isolasi, gelas ukur, kompor listrik, dan gelas beker 250 ml. Bahan yang digunakan yaitu air. Perkenalkan, nama saya Delia Selaksita, NIM 19000333070. Cara kerja yang pertama, diambil air 50 ml dengan menggunakan gelas ukur 50 ml. Lalu air sebanyak 50 ml dimasukkan ke dalam panci dan diukur. Yang kedua, dipanaskan air yang ada di panci menggunakan kompor listrik. Suhunya mencapai 40 derajat Celcius. Yang ketiga, lalu diambil air 50 ml dan dipindahkan air ke dalam kalorimeter dan diukur suhunya. Yang keempat, diaduk air dingin di dalam kalorimeter selama 4 menit dengan melihat suhu setiap 30 detik dan dicatat perubahan suhunya. Yang kelima, pada menit keempat ditambah air bersuhu 40 derajat Celcius ke dalam kalorimeter dan diaduk selama 4 menit, dicatat perubahannya. Saya Devitera Putri, NIM 1903378. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan terdapat 3 pokok-pokok. Yang pertama ada pengertian suhu, yang kedua ada pengertian kalorimeter, yang ketiga ada pembahasan hasil praktikum dari praktikum kalorimeter. Yang pertama, suhu. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu benda dengan tepat dan menyatakannya dengan angka disebut termometer. Suhu berkaitan erat dengan panas. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Sedangkan semakin rendah suhu suatu benda, maka akan semakin dingin benda tersebut. Yang kedua, pengertian fungsi dan bagian dari kalorimeter. Kalorimeter adalah alat untuk mengukur kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu reaksi kimia yang harus dilangsungkan dalam kalorimeter. Kalorimeter terdiri yaitu sebuah bejana kecil terbuat dari logam tipis yang digosok mengkilat. Sebuah bejana yang agak besar berfungsi untuk meletakkan kalorimeter. Di antara kedua bejana itu dipasang isolator terbuat dari gabus yang berfungsi untuk mengurangi kehilangan kalor. Dan penutup dari isolator panas yang telah dilengkapi dengan termometer dan pengaduk. Selanjutnya, pembahasan hasil praktikum. Di sini akan membahas tentang tabel dan perhitungan. Jadi, pada percobaan ini dilakukan pencampuran antara air dingin, yaitu air yang tidak dipanaskan, dan air yang dipanaskan.
Dengan memasukkan air ke dalam kalorimeter sambil diaduk dan dicatat suhunya, maka diperoleh suhu sebelum pencampuran air panas dari menit ke-0 sampai menit ke-3,5 menit itu sebesar 26 derajat Celcius dan suhu awal dari air panas yaitu 43 derajat Celcius. Suhu yang tetap dari menit ke-0 sampai ke-3,5 menit itu sebesar 26 derajat Celcius karena belum adanya kalor yang diserap oleh kalorimeter, sehingga suhu air dari menit ke-0 sampai menit ke-3,5 sama. Dan pada menit keempat, air yang dipanaskan dituangkan ke dalam kalorimeter. Setelah pencampuran air panas, suhu yang semula 26 derajat Celcius berubah naik menjadi 31 derajat Celcius. Hal ini karena kalorimeter telah menyerap panas dari pencampuran air panas, dan hal ini sesuai dengan asas Black yang menyatakan dua termometer dan pengaduk. Selanjutnya, pembahasan hasil praktikum. Di sini akan membahas tentang tabel dan perhitungan. Jadi, pada percobaan ini dilakukan pencampuran antara air dingin, yaitu air yang tidak dipanaskan, dan air yang dipanaskan. Dengan memasukkan air ke dalam kalorimeter sambil diaduk dan dicatat suhunya, maka diperoleh suhu sebelum pencampuran air panas dari menit ke-0 sampai menit ke-3,5 menit itu sebesar 26 derajat Celcius dan suhu awal dari air panas yaitu 43 derajat Celcius. Suhu yang tetap dari menit ke-0 sampai ke-3,5 menit itu sebesar 26 derajat Celcius karena belum adanya kalor yang diserap oleh kalorimeter, sehingga suhu air dari menit ke-0 sampai menit ke-3,5 sama. Dan pada menit keempat, air yang dipanaskan dituangkan ke dalam kalorimeter. Setelah pencampuran air panas, suhu yang semula 26 derajat Celcius berubah naik menjadi 31 derajat Celcius. Hal ini karena kalorimeter telah menyerap panas dari pencampuran air panas, dan hal ini sesuai dengan asas Black yang menyatakan dua benda yang suhunya berbeda dari campur, maka benda yang lebih panas melepas kalor kepada benda yang lebih dingin, sampai suhu keduanya sama. Sehingga jika energi dari reaksi kimia eksotermal diserap air, perubahan suhu dalam air akan mengukur jumlah panas yang ditambahkan. Dari hasil praktikum terlihat bahwa semakin lama pencampuran, maka suhu akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan air tersebut melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Selanjutnya, prinsip kerja kalorimeter didasarkan asas Black yang menyatakan bahwa jika dua benda yang mempunyai suhu berbeda didekatkan sehingga terjadi kontak, maka temperatur akhir kedua benda yang mempunyai suhu berbeda. Setelah keseimbangan termis tercapai akan sama dan jumlah kalor yang diterima sama dengan jumlah kalor yang diberikan. Terus, dari hasil praktikum didapatkan bahwa Q lepas tidak sama dengan Q terima. Hal ini karena keduanya mempunyai suhu yang berbeda. Terus hasil perhitungan antara Q lepas dan Q terima tidak menghasilkan hasil yang sama sehingga tidak memungkinkan untuk Q lepas dan Q terima yang sama. Dan juga mungkin terjadi karena ada kesalahan mengambil data atau kesalahan dalam menghitung Q lepas maupun Q terima. Selanjutnya, kalorimeter dapat menyerap panas karena kalorimeter dibuat dari bahan isolator, sehingga selama reaksi berlangsung dalam bom kalorimeter tidak ada kalor yang diserap atau dilepaskan dari sistem di dalam kalorimeter. Dalam bom kalorimeter terdapat selubung air yang berfungsi untuk menyerap air. Kesimpulan dari praktikum kalorimeter yaitu yang pertama, penggunaan dari kalorimeter adalah untuk penentuan kalor jenis suatu zat pada teknik yang dikenal sebagai metode campuran atau sampel zat dipanaskan sampai temperatur tinggi yang diukur dengan akurat dan dengan cepat ditempatkan pada air dingin kalorimeter. Kesimpulan yang kedua, bagian dari kalorimeter terdiri dari sebuah bejana logam yang kalor jenisnya diketahui. Bejana ini biasanya ditempatkan di dalam bejana lain yang ukurannya agak lebih besar. Kedua bejana dipisahkan oleh bahan penyekat, misalkan gabus atau wol. Kegunaan bejana luar adalah sebagai isolator agar pertukaran kalor dengan sekitar kalorimeter dapat dikurangi. Kesimpulan yang ketiga, penerapan asas Black dalam bidang industri salah satunya adalah pada industri kelapa sawit.
di mana asas Black diterapkan pada alat bernama boiler yang berfungsi untuk memanaskan zat cair atau udara pada suatu wadah. Di dalam pipa dialirkan air panas atau udara hasil dari proses pemanasan. Yang keempat, hubungan asas Black dengan kalorimeter adalah di mana pada peristiwa pencampuran dua zat cair yang berbeda dan kalorimeter menggunakan asas Black dalam pengukurannya. Yang kelima, prinsip kerja dari kalorimeter adalah kalor yang lepas oleh benda panas sama dengan kalor yang diterima oleh benda dingin. Selanjutnya di lampiran ini dilampirkan pertanyaan, yaitu mengapa energi yang diterima tidak sama dengan energi yang dilepas oleh air panas? Karena sifat dari kalorimeter yang dapat menyerap kalor, sehingga tidak semua kalor dapat diterima oleh air dingin. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.